Halo teman-teman, kembali bersama saya Tanto Prihartanto di channel Bus dari Web TV. Ya, ini di tempat kerja saya yang berantakan ini saya mau jelasin tentang remote Radio Master terbaru ya, remote Radio Master TX15. Ya. Ini mirip banget sama remote Radio Master Boxer dan harganya pun ya terpaut 100 ribuan aja ya. Radio Master Boxer tuh 2.100.000, ini 2.200.000 sekian. Ini remote punya Om Didit ya, Om Didit di Kalimantan. Oke. Untuk baterai ya, di belakang sini. Ini bisa pakai 21700, bisa juga pakai 18650 ya. Kalau di manual booknya saya baca itu ya, bisa 21700 atau 18650. Ini pakai yang 18650. Kemudian untuk kartu ya, memory card ini kosong, jadi dia sudah ada memory card 4 GB di dalamnya, jadi nggak usah dipasang memory card, dia bisa. Kalau Radio Master Boxer wajib pakai memory card ya. Nah, ini power on. Welcome to HTX. Switch warning. Switchnya harus ke depan semua. Oke. OSD profile 1. Terus yang pertama saya jelasin ya, ini baterai masih full 8 volt ya. Switchnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ditambah 4, 12 channel ya. Bisa untuk 12 channel, pakai ini juga bisa jadi 13 channel ya. Rata-rata antara 8 sampai 12 ya, yang sering dipakai ya. 16 channel jarang. Jadi ini sudah sangat-sangat cukup ya. Kemudian untuk tombol, ini tombol ke model ya, ini tombol ke sys ya, sistem. Nah, yang pertama mau saya jelaskan tentang layar. Layar ini kita bisa gonta-ganti ya, pakai template, ganti warna, ganti apa bisa. Kemudian kita juga bisa ganti-ganti widget. Ini widget ya, ini widget 1, widget 2, widget 3. Oke. Ini tombol yang sebelah kiri ini yang 4 baris ini sama dengan remote Radio Master yang lain. Return, page next ya, ini page previews ya. Kemudian ini untuk telemetri. Nah, telemetrinya beda di sini ya, seperti ini bentuknya, pakai namanya channel monitor. Yang warna kuning itu output, yang warna biru itu mixer ya. Oke, yang pertama mau saya jelasin ya, yang pertama lagi ya, tadi udah yang pertama ya, sekarang yang pertama lagi cara ganti frekuensi, karena ini dual band ya, bisa 900, bisa 2.4 GHz ya. Cara ganti frekuensi, kita masuk ke menu sys ya. Nah, di menu sys ini waduh, mejanya meleot, saya cut dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di menu sys seperti biasa ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 page ya. Kita di page pertama masuk ke menu Express LRS ini ya. Nah, di sini ada rate. Nah, rate ini selain merubah paket rate ya, ini yang baris pertama ya. Ini juga, waduh, nggak kelihatan ya di monitor ya. Nah, yang baris pertama dia yang 150 2.4G. Nah, apa kita sebentar, ini mungkin backlightnya kita turunin ya. Segini kelihatan ya, kecilin banget ya, nggak terlalu kontras ya, kelihatan. Oke, di page pertama ya, Express LRS ya. Express LRS nih. Ini kita klik. Nah, di paket rate ini kita bisa gonta-ganti ya. Kita pentokin lah. Ini bisa 1000 Hz full low band. Jadi 1000 Hz low band. Kalau low band itu artinya 900 MHz ya.
kemudian bisa ke 502.4 GHz ya. Jadi lihat frekuensinya yang belakangnya ya. Kemudian ini 200 full low band ya. Ini berarti 900 ya. Ini 250 low band ya. Ini 50 2.4 G ya. 100 full 2.4 G, 150 2.4 G ya. Ini 250. Kemudian 333 full 2.4 G ya. Ini 500 2.4 G. 50 low band ya. 100 low band. 100 full low band ya. Ini low band juga sama. Udah mentok ya. Jadi range paling bawah sama paling atasnya itu sama ya, 50 sampai 1000. Iya 50 sampai 1000. Kemudian yang 2.4 kayaknya mentoknya di 500 ya. Tadi saya belum lihat yang 1000 yang 2.4. Ya. Nah, makin kecil paket red, jarak remote-nya ya, jarak jangkauan remote ke drone-nya makin jauh. Tapi makin kurang responsif, dan nanti kalau misalkan link quality-nya di bawah 70% itu kita agak susah ya, karena yang nyampe sedikit. Perintah yang nyampe ke drone itu sedikit. Tapi kalau makin cepat, misalkan ini di 1000 full low band ya, ini makin responsif ya. Remote-nya makin responsif ya, dan drone juga makin agak buat freestyle ya, bagus ya. Nah, berarti untuk long range kita bisa milih yang kecil ya, misalkan yang 50. Ada yang 50 long range. Kalau mau 900 berarti nyari 50 low band seperti ini. 50 low band itu berarti kita pakai paket red 50 Hz, frekuensinya 900 ya. Low band ini kelemahannya dia rentan interferensi di BTS ya. Interferensi BTS sangat rentan sekali ya. Kalau yang 2.4 GHz rentan interferensi di WiFi ya. Saya lebih suka yang yang 2.4 ya, 100 atau 150 ya, 100 full. Nah, seperti itu ya cara ganti frekuensinya ya. Jadi cara frekuensi ganti plus ini juga. Nah, di sini ada 8 channel, ada 16 channel, 12 ya, 8 sama 12. Ini 12 channel, ini 16 channel ya. Kemudian ini 12 channel ya. Oke. Kemudian ini dynamic power ya. Jadi dynamic power ini fungsinya untuk naik turunin power secara otomatis ya. Kalau ininya din, berarti dia naik turun otomatis sesuai kebutuhan. Ini kalau ininya di off, dia akan fix ya. Ini kalau off gini dia akan fix di sekian watt. Ini boros baterai ya. Kita aktifkan dinnya saja ya. Kemudian untuk fan ya. Ini berarti kipasnya nyala saat wattnya berapa. Misalkan ini di setting 250, artinya saat 250 mW kipas akan nyala ya. Oke. Kemudian untuk bikin model ya, kita bisa klik MDL ini. Klik MDL ya. Nah, ini aktif dia otomatis masuk ke model yang aktif saat itu ya. Kalau mau lihat listnya, ini pencet tahan. Nah, ada list model ya. Ada Mario 5 ya, Mario 5 Exa sama SpeeDB. Nah, ini yang bawaan punya Om Didit ya. Ini enggak saya utak-atik ya. Saya copy jadi Mario 5 Exa ya. Kemudian ini buat SpeeDB ya. B25. Kemarin saya pakai B25, pakai remote ini ya. Jadi biar bawa satu remote untuk semua drone ya. Nah, kalau mau ngopi tinggal misalkan ngopi yang B25 misalnya, tinggal klik tahan ya. Kita tulis duplicate model ya, duplicate model untuk mengcopy, klik duplicate ya. Yes. Nah, jadi ada dua ya. Nah, tinggal edit salah satunya, ganti namanya, kemudian edit yang lainnya ya. Kita coba ini ya, duplikatnya. Select model. Jadi harus di select dulu modelnya ya. Klik model. Nah, ini kita ganti nama ya.
misalkan ganti namanya tutorial aja ya, tutor. Nah, enaknya di touchscreen gini ya, nama-nama, ngetik nama gampang, tinggal pakai keyboard. Kalau di yang hitam putih agak susah ya. Oke, kemudian ini gambarnya, kita mau pakai gambar yang mana, misalkan pakai Avatar 120 ya. Kalau mau lihat gambar-gambarnya ya, ini gambarnya kan di sini nggak kelihatan ya model-modelnya. Nah, ini bisa masuk ke menu sys lagi, menu sys ya, next. Nah, di image ini ya kita bisa lihat gambar. Nah, seperti itu ya. Yang tadi Avatar 120 seperti ini bentuknya gambarnya ya. Yang ini seperti ini ya. Nah, ini kelemahan ya, mungkin bisa jadi masukan juga buat pengembang Radio Master ya, developer. Sebaiknya sih di menu di sana, di menu modelnya gambarnya bisa langsung kelihatan, jadi kita nggak nebak-nebak atau nggak harus hafal ya. Ya, kita return lagi ya, ke menu model. Oke. Nah, ini internal RF ya, kita pilih yang Crossfire. Channelnya nggak di ini ya, jadi ini dipakai di tertulis ya, bahwa channel internal RF ini dipakai di model apa saja ya, di situ tertulis ya. Oke, kemudian next lagi ya. Nah, ini input, kemudian mix. Nah, ini mix. Gimana cara ngaktifin, misalkan kalau ini kan ya, ini normal ya, aileron sama elevationnya, ini bahasa RC plan sebenarnya, aileron sama elevation ya. Kalau di drone itu pitch sama roll ini ya. Nah, gimana supaya kita bisa ngaktifin ini ya, kita bisa ini copy ya, ya, kemudian paste after ya, seperti ini, paste after. Jadi ada dua ya. Nah, yang bawah kita edit ya, edit ya. Di sini source-nya kita ganti ke tilt, nah, ke tilt X ya, tilt X seperti itu ya. Kemudian untuk ngaktifinnya ya, ini tilt X, kita lihat ya, tilt X ini yang miring-miring gini ya, tuh ya, dilihat di yang ini ya, yang ini. Jadi kalau dimiringin, misalnya ini source-nya pemicunya pakai SA, Armed. jangan ARM ya, misalkan pakai yang ini OSD profile 2. ya, ada semuanya udah OSD diatur. profile 1. Atau pakai switch ini ya, switch ini. Nah, kalau yang dua itu mana ini? Nggak apa-apa pakai ini ya, bukan ARM sini, ARM-nya ini. Tadi pakai ini ya, yang SA ke tengah. Ya. Jadi itu nanti ngaktifin gyro. Copy lagi ya, paste after, edit. Ini tilt Y ya, ini tilt Y. Source-nya sama, disamain. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi di channel ini ya, kalau ini kita miring-miringin, dia ada berubah ya. Tapi kalau ininya di ke depan, dia nggak berubah. Dia ikutnya ini ya. Ke depan ya, belakang. Tapi kalau ininya diklik, nah
Jadi sebenarnya ini bukan ngaktifin sensor, tapi fungsinya itu narik ya, ganti sensor yang tadinya sensornya dari gimbal ganti ke ganti ke sensor giro ya. Sensor gironya sendiri sudah ada ya, tinggal pakai. Oke ya. Kemudian untuk yang lainnya ini sebenarnya sama ya, yang lain-lainnya sama nih, kayak kurva dan lain sama kayak yang di hitam putih ya. Nah ini untuk suara ya di special function. Tadi yang arm itu salah ya, saya bukan yang itu, harusnya edit yang ini ya, armnya pilih yang ini. Ini SF. Armed. Oke. Jadi yang di menu yang kedua terakhir ini fungsinya untuk kita nambahin suara ya. Oke, kalau ada pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Buat yang belum like dan belum subscribe, silahkan like dan subscribe video ini ya, buat bikin saya happy, bikin saya tambah semangat supaya saya ngonten terus tiap hari kalau bisa ya, tiap hari. Jadi tolong like dan subscribe. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.